Oke, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku sekalian, untuk mata pelajaran kita kali ini yaitu tentang hukum mim mati atau sukun. Ya, insya Allah di sini kita akan bahas dengan tuntas semuanya ya. Nah, tentunya anak-anakku sekalian yang sering mengaji atau belajar mengaji di TPQ ataupun di sekolah diniyah sore hari, pasti anak-anakku sudah mengenal yang namanya hukum mim mati atau sukun. Nah, untuk itu kita akan bahas yuk sama-sama. Oke. Nah, yang pertama, pengertian. Nah, sebelum Bapak membuka tentang apa itu pengertian hukum mim mati atau sukun, Bapak mau tanya dulu. Ada yang udah tahu apa belum tentang pengertian mim sukun atau mim mati? Nah, apa itu hukum mim mati atau sukun? Ya, kita buka ya. Oke. Hukum mim mati atau sukun ialah salah satu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu ya. Perlu kalian ketahui ya, mempelajari ilmu tajwid itu adalah hukumnya fardu kifayah ya. Jadi wajib bagi kalian sebagai seorang muslim mempelajari ilmu tajwid supaya kalian ketika dewasa nanti membaca Al-Qur'annya bisa baik dan benar ya, tidak asal bisa baca saja, tapi juga sesuai dengan kaidah tajwidnya ya. Oke, kita bahas ya satu-satu ya. Nah, hukum mim mati atau sukun ini dibagi 3. Cung yang udah tahu. Nah, yang pertama apa? Yang pertama itu ialah ikhfa syafawi. Nah, ada yang udah kenal apa itu ikhfa syafawi? Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya. Kalau yang sering mengaji atau mengaji di TPQ atau belajar di sekolah diniyah di sore hari ya, pasti sudah tahu. Kemudian yang kedua, itu apa kedua? Ya, yang kedua ialah idgham mimi ya. Nah, idgham mimi ada yang tahu belum? Apa itu idgham mimi? Nah, ya. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yaitu izhar syafawi ya. Ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi, ada izhar syafawi. Ya, coba ulangi lagi. Hukum mim sukun atau mim mati dibagi 3. 1 ikhfa syafawi, 2 idgham mimi, 3 izhar syafawi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, apa itu ikhfa syafawi? Cung yang tahu. Silakan, yang udah tahu silakan. Apa itu ikhfa syafawi? Oke. Nah, kita buka ya. Ikhfa syafawi itu apa? Ikhfa syafawi ialah jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Ingat ya, jika ada mim sukun atau mim mati bertemu huruf ba ya. Awas, hurufnya cuma satu. Jika ada mim sukun atau mim mati depannya ada huruf ba, maka hukumnya disebut ikhfa syafawi ya. Cara membaca ikhfa syafawi itu samar-samar di bibir dan didengungkan. Jadi ketika ada hukum mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya harus samar-samar atau didengungkan ya. Kalau kalian bisa, mungkin nanti kita praktekkan bersama-sama ya. Minimalnya kalian bacanya dengan cara dilamakan ya. Oke, kita buka lagi seperti bagaimana ya. Yuk kita buka ya. Nah, coba mengenalinya. Coba perhatikan salah satu contoh di atas. Nah, oke. Contoh ikhfa syafawi di sini ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini ya. Contoh yang pertama. Inna rabbahum bihim. Nah, Bapak tadi dibacanya lama kan? Pas hum dan bihimnya dilamakan. Kenapa? Karena ada ikhfa syafawi. Ada mim sukun bertemu dengan ba di depannya. Ya. Inna rabbahum bihim. Nah, kemudian contoh yang kedua. Tarmihim bihijaratin. Nah, dilamakan juga ya. Tidak boleh dibaca secara cepat.
Tarmihim bihijaratin. Itu salah ya. Harus dibacanya agak lama karena ada ikhfa syafawi, mim sukun bertemu ba. Tarmihim bihijaratin. Nah, kemudian contoh ketiga, alaihim bi khailika. Nah, mim sukun bertemu ba, dibaca juga lama ya. Didengungkannya dengan cara dibaca lama, masukkan ke hidung suara napasnya. Alaihim bi khailika. Kemudian wa amdadnakum bi amwalin. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada mim sukun bertemu ba, maka dibacanya harus samar, minimal bacaannya itu dilamakan. Nah, contohnya di sini ada nih. Kita coba diurai satu persatu dari 3 contoh dari 4 contoh ini. Ada yang mana ini ya yang sama. Nah, ini adalah contoh yang sudah dipecahkan hurufnya dari katanya. Nah, yang ini berarti ya. Tarmihim. Nah, jika dipecah ta, ro, mim, ya, ha, dan mim. Kemudian ba, ha, jim, alif, ro, dan ta. Ya. Nah, maka di sini ini yang dinamakan ikhfa syafawi karena ada mim sukun bertemu ba. Ya. Nah, dari contoh di atas setelah dipecah persatu persatu maka tampak jelas huruf yang menunjukkan hukum ikhfa syafawi yaitu mim bertemu ba yang ini berarti ya. Nah, ya. Oke, sudah paham kan? Nah, kita coba nanti ya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Apa itu idgham mimi? Nah, idgham mimi. Apa itu idgham mimi? Cung yang udah tahu apa itu idgham mimi. Oke, kita bahas. Nah, idgham mimi ialah jika ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Nah, jadi gampang ya. Untuk mempelajarinya supaya mudah, tinggal mimi ya, mim sukun bertemu mim ya, maka hukum bacaannya disebut idgham mimi atau bisa juga disebut idgham mutamasilain. Patokannya pokoknya gampang, patokannya tinggal diingatkan saja, mim bertemu mim ya. Cara membacanya juga sama ya. Dibacanya mimnya rangkap atau ditasydidkan dengan cara mendengung. Dibacanya lama ya. Masukkan ke hidung dengungnya ya. Nah, oke ya. Kita buka lagi. Nah, contoh idgham mimi. Ya, kita buka. Nah, di sini. Nah, kita lihat contohnya bagaimana. Nah, ini contohnya ada sekitar 1 2 3 4 5. Ada 5 contoh ya. Oke. Ada 5 contoh. Kita bahas satu persatu ya. Oke, seperti ini. Lakum mafi. Nah, mimnya, suara mim ini dibaca dengung ya, atau suara mimnya bertasydid jadi 2 atau double ya. Dibaca dengungnya masuk ke hidung. Kemudian yang ini. Syuhada akum min duni. Nah, jadi suara mim bertemu minnya dilamakan. Terus kemudian ini lahum masyau. Nah, kemudian yang ini qulubihim maradun. Nah, kemudian yang ini terakhir wa amanahum min. Nah, ya. Jadi sudah hafal ya. Idgham mimi itu mim bertemu mim. Kalau yang tadi ikhfa syafawi itu mim bertemu ba. Ya gampang ya. Oke, sekarang ini penjelasannya dari contoh di atas. Setelah dipecah satu persatu, tampak jelas huruf yang menunjukkan idgham mimi yaitu mim bertemu mim. Coba diurai satu contoh. Nah, ini contoh yang mana ini ya? Contoh yang ini ya, dipecah. Ini dari huruf-huruf yang bersambung kemudian dipecah. Lam, kaf, mim, alif, fa, ya, sama ya. Nah, yang dihukumi dengan idgham mimi yaitu mim ini dan mim ini ya. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi. Oke, kita bahas lagi. Apa itu izhar syafawi? Ini yang terakhir ya. Oke, izhar syafawi. Izhar syafawi ialah jika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ya, itu gampang ya. Mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ya,
Pokoknya selain mim dan ba. Apa itu idhar syafawi? Idhar syafawi itu jika ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba ya. Gampang ya mengingatnya ya. Selain mim dan ba. Kenapa selain mim dan ba? Karena mim itu termasuk ke dalam idgham mimi dan ba itu termasuk ke dalam ikhfa syafawi ya. Dalam Al-Qur'an huruf hijaiyah itu ada 28. Jika dibuang 2 mim dan ba maka jumlahnya 26 untuk huruf idhar syafawi ya. Oke, kita bahas. Nah, di sini ayo coba sebutkan satu persatu huruf yang termasuk idhar syafawi selain mim dan ba. Ada di sini. Ada alif, kemudian ba masuk bukan ya? Makanya dikasih tanda atau dikasih warna hitam ya. Alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim masuk bukan? Bukan ya. Oke. Nun, waw, ha, dan ya. Jadi jumlah semuanya ada 26 ya. Oke. Cara membacanya, idhar syafawi itu cara membacanya dibaca jelas ya. Dibaca jelas atau terang di bibir dengan mulut tertutup. Oke, kita coba ya. Kita coba bagaimana cara membacanya. Nah, ini contohnya. Iya. Nah, cara mengenalinya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini contohnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 contoh ya. Kita baca satu-satu ya. Contoh yang pertama. Alaihim hafilin wamdu idhum alaiha wa idha ra'auhum qalu ila fihim rihlata. Nah, itu ya. Nah, jadi dibacanya jangan lama, jangan dengung, jangan samar. Dibacanya jelas. Contohnya yang ini nih. Alaihim ha, langsung saja ya. Kemudian ini wamdu, nah langsung saja, jangan wamdu, jangan ya, itu salah. Kemudian yang ini idhum alaiha, nah jangan lama, jangan seperti begini idhum alaiha, salah itu ya. Wa idza ra'auhum qalu ila fihim rihlata. Huruf mim sukunnya jelas ya, tampak di bibir, bibirnya ditutup ya. Oke. Nah, kita buka nih. Ada salah satu contoh yang diurai satu persatu. Contohnya yang ini ya. Nah, ada alif, ya, lam, alif, fa, ha, mim, ro, ha, lam, ta. Nah, di sini ada mim sukun bertemu ro. Ro ini adalah termasuk salah satu huruf idhar syafawi selain mim dan ba ya. Oke, lihat. Nah, ini ya. Sama ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian sudah agak paham, coba Bapak tanya ya. Satu persatu ya. Kita latihan, dicoba ya. Bapak akan bertanya secara acak ya. Melalui pesawat terbang nanti yang akan terbang dan akan mendarat di bangku kalian masing-masing ya. Pesawat terbangnya yang mendarat di bangku atau meja kalian, maka kalian wajib menjawabnya ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini contohnya. Lakum dinukum waliyadin. Coba yang tahu siapa? Ada berapa hukum mim mati dan sebutkan namanya. Ada berapa? Ayo, coba sebutkan. Nah, jawabannya adalah 2. Betul sekali, yaitu idhar syafawi dan juga idhar syafawi. Yang mana? Yang ini. Lakum mim bertemu dal, kemudian idhar syafawi yang kedua itu mim bertemu waw. Ya, pinter. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Oke. Nah, ini. Coba yang tahu pesawatnya mendarat di siapa ini? Nah, coba berdiri ya kalau pesawatnya sudah mendarat di bangku kalian ya, yang
punya bangku tersebut harus berdiri. Ayo coba. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ini contoh apa? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Oke, jawabannya adalah idgham mimi. Betul sekali. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim yang ini. Ya, betul sekali. Ya. Oke, selanjutnya. Ya'lam bi annallaha. Nah, ayo, siapa? Bagian siapa tadi pesawatnya mendaratnya? Oke. Jawabannya apa? Ayo, kita lihat. Jawabannya adalah ikhfa syafawi. Betul sekali. Pinter ya. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Karena mim sukun bertemu dengan ba ya. Jadi dihukuminya dengan ikhfa syafawi. Oke, sekarang jika anak-anak sudah hafal, coba perhatikan dan simak video berikut ini. Bapak akan putar video sebanyak 3 kali bacaan. Kalian simak, di ayat pertama ada hukum mim sukun apa? Apakah idgham mimi? Apakah ikhfa syafawi? Apakah idhar syafawi? Ya, di setiap ayatnya coba kalian nanti sebutkan bersama-sama ya. Bapak akan putar videonya. Silakan, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke ya. Sudah diperhatikan kan? Nah, sudah tahu ya. Coba sekarang per ayatnya kita lihat ya, ada hukum apa saja. Oke. Coba ayo kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala. Oke. Ayat pertama ada hukum apa? Di situ ada satu hukum mim sukun apa? Ya betul, izhar syafawi. Oke, kita buka ayat yang kedua. Rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi. Oke, sekarang kita lihat di ayat kedua surah Al-Fil ini terdapat hukum mim mati atau sukun apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, terdapat dua hukum mim sukun. Nah, yaitu idhar syafawi dan juga yang kedua yaitu idhar syafawi. Ayatnya yang mana? Yang ini nih. Alam yaj'al, kemudian kaidahum fi. Nah, yang itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Oke, ayat yang ketiga. Terdapat hukum mim sukun apa? Siapa yang tahu? Ayo, ada berapa? Iya, ada satu, yaitu alaihim tayron. Ya, yang itu ya. Oke, kita lihat. Lanjut ke ayat berikutnya. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Oke, ayat keempat. Siapa yang tahu ada berapa hukum mim sukun di ayat yang keempat ini? Ada satu. Namanya apa hukumnya? Yaitu ikhfa syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Kalimatnya yaitu tarmihim bihijaratin. Yang itu ya. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, kita lihat. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang mana yang ada hukum mim sukunnya? Yang mana? Iya, faja'alahum ka'asfin. Ya, itu disebut idhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf kaf. Dan huruf kaf ini adalah huruf idhar syafawi selain mim dan ba. Oke ya. Jika anak-anak sudah paham, silakan. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Silakan berbagi kelompoknya, berkumpul dengan kelompoknya. Nanti Bapak akan kasih suatu ayat, akan berikan suatu ayat Al-Quran yang harus kalian cari dan temukan hukum mim sukun atau mim matinya ya. Nah, ini ayatnya, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian untuk mencari ada berapa hukum mim sukun atau mim mati yang terdapat dalam ayat ini. Nanti kalian tulis, misalkan ada idhar syafawi, tuliskan ayatnya atau kalimatnya. Ada ikhfa syafawi, tuliskan kalimatnya. Ada idgham mimi, tuliskan juga kalimatnya. Silakan berkumpul, silakan bekerja sama, silakan dan isi dengan sebaik-baiknya ya. Oke anak-anak, mungkin untuk pelajaran atau materi kita tentang mim sukun dan atau tanwin kita selesai dulu sampai di sini ya. Kita berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.